Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NPM 2018-020070, yang bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai atau Stiper Amuntai. Dengan maksud membuat video ini mengerjakan tugas yang diberikan dari Ibu dosen Ibu Purna Kusmayana, SPMP, dari mata kuliah manajemen strategis. Yang tugas kali ini adalah yang berjudul analisis manajemen strategis pada PT Sumeru Teknik di Surabaya. Untuk latar belakangnya, pada saat ini persaingan bisnis menjadi semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu, dan hal ini terjadi hampir di semua sektor-sektor industri di dunia. Agar dapat terus bersaing dan tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat ini, setiap industri harus dapat mempunyai produk yang menjadi pegangan dan keunggulan bagi perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut berupa barang dan jasa penumpang. Jasa angkutan laut yang berada di Indonesia sudah mencapai pertumbuhan jumlah yang signifikan. Contoh perusahaan yang menyokong kemajuan kemaritiman di Indonesia adalah PT Sumeru Teknik, bergerak di industri alat angkut kelautan, mesin kapal, dan peralatan untuk kemaritiman, di mana secara khusus PT Sumeru Teknik bertindak sebagai importir mesin kapal. PT Sumeru Teknik didirikan pada tahun 1979, dan PT Sumeru ini berlokasi di Jalan Bubutan nomor 31 sampai 35 Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini dapat berkembang pesat dikarenakan pada awal didirikannya kompetitor masih belum banyak yang bermunculan. Melihat peluang bisnis yang ada dikarenakan melihat peluang bisnis yang ada, maka PT Sumeru Teknik tidak menyanyiakannya. Perusahaan ini terus menjalin hubungan baik dengan pemasok mereka yang berada di Cina dan terus melebarkan sayapnya di Indonesia. Namun, saat ini di tengah peningkatannya persaingan yang terjadi pada sektor industri, alat angkut kelautan, mesin kapal, dan peralatan untuk kemaritiman, PT Sumeru Teknik merasakan tantangan dalam menjalankan usahanya. Peningkatan pada sektor industri alat angkut, mesin, dan peralatannya membuat munculnya kompetitor bagi PT Sumeru Teknik, dan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Melalui wawancaranya singkat dengan Direktur Pemasaran dari PT Sumeru, dapat diketahui bahwa munculnya kompetitor membuat perusahaan harus melakukan upaya lebih untuk membuat konsumen melakukan pembelian. Di samping itu, ada hal lain yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan, bahwa kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan lesunya ekonomi di Indonesia turut menjadi tantangan tersendiri yang membuat nilai penjualan PT Sumeru Teknik menjadi fluktuatif. Guna memenangkan persaingan dengan kompetitor dan mengatasi tantangan dalam usaha yang dijalankan, PT Sumeru Teknik perlu merumuskan sebuah manajemen strategis yang sesuai. Proses manajemen strategis yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu memformulasikan strategi, mengevaluasi strategi. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi,
dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat alternatif strategi, dan memilih strategi yang akan dicapai. Untuk membantu perusahaan dalam persaingan, mengembangkan bisnis, dan mempertahankan eksistensi, maka perusahaan membutuhkan langkah-langkah strategis yang tepat, yaitu pemasaran memiliki peranan yang penting dalam perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsumen serta membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, sebab itu dengan semakin tingginya tingkat persaingan dengan kompetitor, hal tersebut menyebabkan konsumen menghadapi lebih banyak pilihan alternatif untuk produk. Selain itu, harga dan kualitas yang bervariasi, sehingga konsumen akan selalu mencari nilai yang dianggap paling tinggi dari beberapa produk. Saat ini, PT Sumeru Teknik sedang menerapkan strategi intensif di mana saat ini perusahaan dalam fase growing. Hal ini dapat dilihat dari proses perusahaan yang merupakan bisa dibilang melakukan beberapa cara untuk menangkap peluang yang ada, seperti menambah variasi produk yang diperlukan oleh konsumen, melakukan QC secara rutin agar kualitas produk yang dijual baik dan maksimal, dan selalu mengamati daerah-daerah baru yang memiliki peluang bisnis dengan cara mengirimkan sales mereka untuk melakukan survei pasar. Dari proses yang dilakukan PT Sumeru ini, perusahaan dapat melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia seperti Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Gorontalo, dan Kendari. PT Sumeru Teknik harus memperhatikan beberapa faktor pendukung yang terkait dengan proses strategi intensif, diantaranya seperti kondisi pasar yang mendukung, yang merupakan salah satu faktor eksternal perusahaan, lalu ketersediaan modal, sumber daya manusia, dan produksi merupakan faktor internal dari perusahaan. Dari fenomena tersebut, maka penelitian ini memutuskan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dari keempat faktor tersebut akan dilakukan analisis untuk memperoleh alternatif manajemen strategis dari PT Sumeru Teknik. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka analisis ini mengangkat judul analisis manajemen strategis pada PT Sumeru Teknik di Surabaya. Dari analisis ini tentunya mempunyai tujuan dari penelitian. Tujuan penelitiannya itu berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui lingkungan internal pada PT Sumeru Teknik. Kedua, untuk mengetahui lingkungan eksternal pada PT Sumeru Teknik. Ketiga, untuk mengetahui alternatif manajemen strategis yang dapat diterapkan pada PT Sumeru Teknik. Untuk dari analisa data, tentunya mendapatkan manfaat dari penelitiannya, terutama bagi perusahaannya, sebagai masukan untuk pengelola dan mengembangkan usahanya secara efektif, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal yang terdapat dalam PT Sumeru Teknik. Bermanfaat bagi penulis, menambah wawasan,
sistem kerja, dan juga strategi PT Semeru Teknik, sehingga penulis tidak hanya belajar secara teori, melainkan turut melihat keadaan yang sebenarnya di lingkungan eksternal. Dan manfaat bagi akademik, penelitian ini dapat menambah informasi mengenai bagaimana perkembangan industri dagang impor dan retail yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang dibutuhkan. Pendekatan kualitatif ini memiliki permasalahan yang masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Pendekatan kualitatif akan mengarahkan penelitian pada jenis penelitian deskriptif, di mana hal tersebut dapat membuat peneliti mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dari para informan. Dan hal itu dapat digunakan biasanya untuk mengetahui kondisi lingkungan internal maupun eksternal pada PT Semeru Teknik, dan mengetahui alternatif manajemen strategis yang dapat diterapkan pada PT Semeru Teknik. Dan dari analisis data, sumber data berdasarkan cara perolehannya, jenis dibedakannya menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, metode wawancara yang mendalam atau in-depth interview, digunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancari. Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan penggunaan pedoman interview with. Dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi yang ingin didapatkan dari narasumber, yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara. Untuk data sekundernya, data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Pada metode pengumpulan data yang telah dianalisis, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Esterberg dalam Sugiono 2013, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya, tadi itu untuk teknik wawancara ya. Yang selanjutnya, teknik dokumentasi. Menurut Sugiono 2013, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, atau life histories, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumen itu merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Teknik selanjutnya, teknik pengambilan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi sumber merupakan jenis triangulasi yang digunakan untuk menguji validitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data-data yang diperoleh dari informan berupa hasil wawancara, di mana hasil wawancara tersebut akan dibandingkan persamaan dan perbedaannya. Persamaan hasil wawancara dapat menunjukkan kredibilitas data, sedangkan perbedaan hasil wawancara dapat digunakan untuk memberikan pandangan-pandangan lain yang berguna untuk memperkuat hasil penelitian. Data-data yang telah diuji kredibilitasnya dengan teknik triangulasi sumber, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bantuan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 2015, kata Miles dan Huberman. Pertama, reduksi data atau data reduction. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data-data yang telah dihimpun dari lapangan sesuai dengan kebutuhan ataupun kategori-kategori yang telah ditentukan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memperoleh informasi yang lebih terfokus dan memang dibutuhkan. Selanjutnya, penyajian data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, penarikan kesimpulan, data yang telah disajikan, kemudian dideskripsikan untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dari data tersebut, kesimpulan yang diperoleh dapat berupa kesimpulan tetap ataupun kesimpulan akhir. Tergantung ada situasi apakah pada tahap awal data-data yang dipaparkan sudah valid dan konsisten atau tidak. Selanjutnya, untuk uji validasi data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Menjelaskan bahwa triangulasi sumber merupakan jenis triangulasi yang digunakan untuk menguji validasi data melalui pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini, triangulasi sumber diperoleh dari beberapa informan yang terdiri dari direktur atau pemilik PT Sumero Teknik, manajemen pemasaran PT Sumero Teknik, manajemen keuangan PT Sumero Teknik, manajemen produksi PT Sumero Teknik, dan konsumen PT Sumero Teknik. Kita sampai juga di hasil analisis dan pembahasan. Hore! Yang pertama gambaran umum perusahaan. Kan perusahaannya PT Sumero Teknik berdiri pada tahun 1978. Perusahaan ini kan berlokasi di Jalan Bubutan nomor 31-35 Surabaya, Jawa Timur. Pertama juga itu ya untuk visi misi perusahaan tersebut. PT Sumero Teknik memiliki visi dan misi yang jelas. Terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Misi dari perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dengan menyediakan alat-alat teknologi yang spesifik. Setelah itu, untuk profil narasumbernya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari yang ditanya, maka penelitian ini melakukan
wawancara dengan memilih 5 narasumber dari pihak internal perusahaan yang dianggap paling mengerti informasi perusahaan. Kelima informasi tersebut adalah: 1. Komisaris, 2. dan presidir, yaitu 2. Direktur pemasaran, 3. direktur impor, 4. direktur HRD, yang 5. direktur keuangan. Dan dari analisis lingkungan internal, pertama adalah sumber daya manusianya, kan ya, sumber daya manusianya kan, gimana nih jelasinnya nih, intinya ya analisis dari lingkungan internalnya tuh kan yang pasti itu sumber daya manusianya. Setelah itu pemasarannya, keuangan, produksi atau impor ya. Lalu sistem informasi manajemennya. Lalu untuk analisis lingkungan eksternalnya, PET itu punya beberapa faktor ya, kayak faktor ekonomi. Faktor ekonominya itu kan mempengaruhi perusahaan karena merupakan perusahaan importir. 90% barang yang diadakan adalah importir dari Cina. Karena importir tersebut, maka transaksi perusahaan dilakukan dengan menggunakan mata uang asing seperti US dollar. Lalu untuk selain faktor yang tadi, faktor ekonomi, faktor sosial juga ada, faktor budaya, demografis, dan lingkungan. Banyak banget untuk dijelasinnya, tapi lebih singkatnya seperti itu. Selanjutnya, faktor politik, pemerintahan, dan hukum. Lalu kekuatan teknologi. Yang paling penting dari hasil ini kita bahas dalam perusahaan itu adalah Porter 5 Force Model. Bisa dibilang yaitu ada namanya tuh ancaman pesaing. Dalam industri ini kan ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Namun bagi PT Sumeru Teknik ada satu perusahaan yang menjadi pesaing terberat bagi perusahaan, yaitu PT Samudra Teknik. Namun sejauh ini belum ada, karena kondisi perusahaan PT Sumeru Teknik masih stabil. Persaingan yang dihadapi oleh PT Sumeru Teknik memang tengah meningkat. Hal tersebut disebabkan memang adanya permintaan dari konsumen, dan hal itu memicu adanya perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengan PT Sumeru Teknik. Selain ancaman pesaing, ada juga pemain baru. Pemain baru tentu saja merupakan suatu ancaman bagi PT Sumeru Teknik. Ancaman yang dihadirkan pemain baru ini berupa tawaran produk dengan harga yang lebih murah daripada yang ditawarkan oleh PT Sumeru Teknik. Hal ini tentu saja dapat membuat konsumen beralih pada perusahaan lain, khususnya konsumen yang sangat peka terhadap perubahan harga, dan hal tersebut dapat mengganggu penjualan dari PT Sumeru Teknik. Selanjutnya, selain dari dua yang di atas tadi, yang disebutkan tadi adalah produk substitusi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi yang ada dan era yang semakin modern, masyarakat lebih mudah dalam menjangkau segala sesuatunya.
Dengan tersedianya media internet saat ini, masyarakat mampu mendapatkan barang yang diinginkan melalui media online, salah satunya website Alibaba, itu yang menjual produk secara online, yang dimana mereka menjadikan produk yang fasilitas gratis pengiriman sehingga konsumen lebih tertarik membeli di website tersebut. Namun di sisi lain, di sisi lain nih, pembeli tidak bisa melihat barang fisik secara langsung, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan bagi penjual yang ada di website Alibaba dalam menawarkan produknya, karena konsumen tidak bisa melihat barang secara langsung, dan hal tersebut tidak menjadi ancaman bagi perusahaan PT Sumeru Teknik. Lagi selain itu, pemasok juga PT Sumeru Teknik kan selama ini selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan pemasok. Tujuan dari adanya hubungan baik tersebut adalah untuk membuat pasokan tetap berjalan lancar dan aman, serta sebagai bagian untuk menjaga kualitas produk. Pasokan yang terjamin dari pemasok tentunya dapat membuat ketersediaan produk terjamin dan juga dapat menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dari PT Sumeru Teknik. Lalu ada juga konsumen, ya bisa dijelaskan bahwa konsumen yang dimiliki PT Sumeru Teknik tidak dengan mudah beralih ke produk lain. Hal tersebut disebabkan karena PT Sumeru Teknik menyediakan produk lebih dari 28.000 item sehingga dapat menjadi one-stop shopping store. PT Sumeru Teknik memiliki kualitas produk dan pelayanan yang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya layanan Halo Sumeru 24 jam dalam memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi seputar produk dari PT Sumeru Teknik. Maka khususnya karyawan di bagian pemasaran dituntut untuk menawarkan produk secara langsung, di mana pada saat menawarkan tersebut karyawan tersebut dapat menyampaikan informasi seputar produk PT Sumeru Teknik. PT Sumeru juga bergerak secara online agar konsumen dapat mengakses informasi mengenai produk dan layanan PT Sumeru ini dengan lebih mudah. Di samping itu, hubungan dengan konsumen juga bisa dibilang terus dijaga agar ada kemudahan untuk menyampaikan informasi seputar produk dari PT Sumeru Teknik tersebut kepada konsumen secara langsung. Lalu dari analisis SWOT-nya, dari segi kekuatan atau strength, tentunya mempunyai faktor-faktor kekuatan internet yang dimiliki oleh PT Sumeru Teknik. Misalnya kan PT Sumeru Teknik memiliki cabang di 5 provinsi ada di Indonesia, nih. Kalau melalui kekuatan ini kan PT Sumeru Teknik memiliki cakupan pasar yang lebih luas sehingga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang mereka butuhkan secara tidak langsung. Kekuatan ini adalah proses dari visi dan misi perusahaan. Kedua, kualitas produk yang baik dan pelayanan yang maksimal. PT Sumeru Teknik mempunyai pemasok yang bersertifikat ISO atau bisa dibilang Internal Standard Operation, dan perusahaan ini selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, PT Sumeru ini senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya dengan penanganan
penanganannya yang terbaik bagi konsumennya. Dengan penanganan konsumen ini segera mungkin dengan layanan Halo Semeru 24 jam. Selanjutnya, memiliki lebih dari 28.000 jenis produk. Selain merupakan salah satu perusahaan menyedia, kebutuhan perkapalan perlengkapan yang ada di Indonesia, PT Sumeru Teknik juga pernah mencapai berbagai peringkat seperti China Top 500 Brand, Customer Satisfaction Products, Influential China's Engine Interface Brand lebih dari 1 dekade, sehingga konsumen menjadikan perusahaan ini sebagai one-stop shopping store. Dan segi kelemahannya, ya, dari kelemahan perusahaan ini, kelemahan PT Sumeru Teknik memiliki kelemahan internal dalam usahanya, yaitu kurangnya tenaga sales yang handal. Kurangnya tenaga kerja yang handal khususnya di bidang sales membuat perusahaan ini menjadi kurang maksimal dalam menjalankan proses sales marketing perusahaan, sehingga penjualan akan menurun. Lalu adanya banyaknya dead stock, banyaknya miscommunication antara departemen pembelian dan penjualan yang terjadi dalam rencana pembelian dan pemasaran, sehingga membuat overstock yang susah untuk dijual lagi. Lalu juga ya, departemen warehouse, kekurangan tempat penyimpanan. Ya, banyaknya dead stock kan membuat ruang tempat penyimpanan menjadi semakin berkurang. Selanjutnya kan untuk peluangnya, opportunities. Peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan PT Sumeru ini. Memiliki faktor peluang eksternal, yaitu pertama, pasar yang luas karena Indonesia adalah negara maritim. Kondisi Indonesia merupakan negara maritim, hal tersebut merupakan permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh PT Sumeru Teknik tinggi dan terus rendah. Kebijakan dan rencana pemerintah yang bertujuan memajukan kemaritiman di Indonesia. Karena adanya kebijakan pemerintah tentang kesejahteraan para nelayan dan petani, membuat pasar tender pemerintah maupun swasta terus bergulir, sehingga secara otomatis memberikan napas segar bagi perusahaan. Lalu memiliki jumlah pelanggan tetap yang tinggi. Ya, PT Sumeru Teknik memiliki pelanggan tetap yang melakukan repeat order secara rutin dalam jumlah yang besar, sehingga ancamannya itu juga ada, ya kayak tadi sudah disebutkan ancamannya. Pemain baru yang menawarkan produk dalam harga yang lebih murah. Keberadaan pemain baru yang menawarkan produk yang dengan harga murah dapat membuat PT Sumeru Teknik kesulitan untuk melakukan penjualan kepada calon konsumen baru, khususnya yang peka terhadap perbedaan harga. Adanya perbedaan harga, ya kan, perdagangan bebas antar negara membuat jumlah pesaing semakin banyak. Tidak hanya dari dalam negeri, pesaing juga dapat berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir, akhirnya kita sampai juga yang terakhir dari semua analisis ini, yaitu kesimpulannya. Berdasarkan data hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut, seperti penelitiannya ini pada lingkungan internal PT Sumeru Teknik meliputi sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, produksi, dan sistem informasi manajemen. Di dalam lingkungan internal,
PT Sumeru Teknik terdapat kekuatan dan kekurangan. Kekuatan dari perusahaan memiliki cabang di 5 provinsi di Indonesia, kualitas produk yang baik dan pelayanannya yang maksimal. Meski memiliki lebih dari 28.000 jenis produk, namun terdapat juga kelemahan perusahaan, yaitu kurangnya tenaga sales yang handal, banyaknya deadstock, departemen warehouse, kekurangan tempat penyimpanan. Selanjutnya, dapat disimpulkan penelitian penelitian ini kita simpulkan pada lingkungan eksternal PT Sumeru Teknik dibagi menjadi 2, yaitu PES atau PEST dan 5 kekuatan Porter. Dalam lingkungan eksternal perusahaan terdapat peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki perusahaan yaitu pasar yang luas karena Indonesia adalah negara maritim. Kebijakan pemerintah yang bertujuan memajukan kemaritiman di Indonesia. Jumlah pelanggan tetap yang tinggi. Ancaman PT Sumeru Teknik yaitu adanya pemain baru yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, adanya perdagangan bebas dan politik dan keamanan negara yang belum terkendali. Kesimpulan selanjutnya, perusahaan dapat melakukan strategi pengembangan pasar untuk memperkenalkan produk dan jasa yang ada di wilayah pasar baru di berbagai provinsi seperti NTT, Bali, dan sekitarnya. Perusahaan ini juga dapat melakukan strategi penetrasi pasar di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk yang ada di pasar sebelumnya untuk mengurai dead stock yang ada. Dengan melakukan 2 hal tersebut, maka akan dapat mewujudkan visi perusahaan, yaitu tahu sendirilah misi perusahaan. Gua lupa nih misi perusahaannya apa ya? Bukan misi. Yang dapat mewujudkan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk alternatif strategi dari kesimpulan itu, kita simpulkan dari alternatif strategi yang diperoleh adalah melakukan pengembangan pasar melalui membuka cabang-cabang baru di berbagai provinsi yang lain, melakukan penetrasi pasar, mulai mencari mangsa pasar yang baru untuk dijadikan pelanggan tetap, memberikan garansi produk yang dibeli oleh konsumen, mencari pemasok lain yang memiliki harga lebih murah, terus mempertahankan kualitas produk yang baik dan kualitas yang maksimal, mencari tenaga kerja sales yang sudah profesional di bidang marketing, membuka warehouse atau gudang di dekat cabang yang ada, membuka warehouse di gudang yang ada ya. Selain itu, mengadakan promosi dan atau pemotongan harga untuk dead stock, menekan harga lebih rendah lagi dengan menggunakan teknologi lebih canggih. Saya pikir itu kesimpulannya, kayaknya itu cukup aja kesimpulannya. Berarti untuk selanjutnya, terima kasih, semoga dimengerti penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.